Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pelajaran prakarya tentang pengolahan, yaitu pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana mengolah bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Untuk kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan pangan. Pada dasarnya teknik pengolahan pangan itu dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering yang kita kenal dengan dry food cooking. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah adalah teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau menggulai, teknik mengukus, teknik mendidih, teknik mengetim. Apa yang dimaksud dengan teknik merebus? Yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan mendidih. Cairan tersebut bisa berupa air, kaldu, susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Poaching, merebus menutup bahan makanan. Merebus dengan menutup bahan makanan yang direbus menggunakan api kecil di bawah titik didih 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang digunakan adalah bahan makanan yang mudah sekali lunak atau empuk. Biasanya bahan makanan yang digunakan dalam teknik mengolah dengan menggunakan teknik olah poaching ini yaitu seperti sayur, buah, telur, ikan. Braising, merebus dengan sedikit cairan. Ya, merebus dengan sedikit cairan, kira-kira cairannya setengah dari bahan yang akan direbus. Tujuannya agar aroma menyatu dengan cairan bahan makanan. Stewing atau menyetup atau menggulai, yaitu dimana mengolah bahan makanan dengan cara bumbu ditumis dahulu, baru diberi air. Kemudian dengan menggunakan api kecil, bahan makanan tersebut dengan menggunakan api sedang, bahan makanan tersebut diolah. Steaming, teknik mengukus. Teknik memasak bahan makanan dengan uap mendidih. Nah, teknik mengukus ini yaitu sebelumnya alat yang digunakan diberi air, kemudian dipanaskan terlebih dahulu hingga air mendidih dan mengeluarkan uap, baru masukkan bahan makanannya ke dalam alat pengukus atau risopan. Nah, uap air mendidih akan mengalir ya di sekitar bahan makanan yang dikukus. Efek dari teknik ini adalah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Kemudian nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak tersentuh langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara teknik ini yaitu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Simmering, teknik mendidih, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, lalu direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung. Biasanya pada saat pembuatan kaldu
menggunakan teknik simmering. Mengetim, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Panci yang lebih besar berisi air, sedangkan panci yang kecil berisi bahan makanannya. Air tidak melebihi tinggi dari panci yang kecil. Di sini bahan makanan yang biasa diolah dengan menggunakan teknik mengetim yaitu coklat dan nasi tim. Oke, teknik pengolahan panas kering ya. Di sini disebut dry heat cooking yang termasuk teknik pengolahan pangan panas kering, yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik membanggang, teknik membakar. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, yaitu cara menggoreng dengan menggunakan minyak atau lemak hingga bahan makanan yang digoreng benar-benar terendam sehingga menghasilkan makanan yang kering atau crispy. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit, yaitu cara menggoreng dengan menggunakan wajan dadar dengan sedikit minyak. Nah, proses menggoreng dilakukan dengan cepat, biasanya hanya 1 kali balik. Bahan makanan yang dihasilkan tidak terlalu matang. Teknik menumis atau shooting. Teknik menumis ini adalah teknik memasak dengan sedikit minyak, biasanya ditambahkan saus atau kaldu. Proses yang dilakukan dengan cepat. Bahan makanan yang akan diolah sebaiknya diiris-iris dahulu atau diiris halus atau dipotong-potong, baru dimasukkan kepada bumbu yang sudah ditumis. Teknik memanggang atau baking, itu cara mengolah makanan dengan pemanas bahan dari segala arah, yaitu dengan menggunakan uap panas tanpa menggunakan minyak atau air. Alat yang digunakan adalah oven. Teknik membakar atau grilling, cara mengolah bahan makanan di atas lempengan api panas dan diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan adalah 292 derajat Celcius. Oke. Teknik lainnya selain yang telah Ibu sebutkan sebelumnya adalah menghaluskan, mencampur, menyaring atau memeras. Menghaluskan adalah membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Alat yang digunakan: blender, parutan, cobek, lumpang alu. Mencampur adalah menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Alat yang digunakan adalah sendok. Menyaring atau memeras adalah membuat bahan makanan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Oke, setelah kalian selesai mengolah makanan, tentu makanan harus disajikan atau dikemas ya. Nah, tujuannya apa untuk penyajian ini? Ya, wadah yang digunakan dalam penyajian yang telah dimasak ya. Kemudian sebagai daya tarik orang untuk yang memakannya atau konsumen untuk membelinya. Nah, kemasan yang digunakan umumnya terbuat dari kertas atau paper cup, kemudian kaca atau gelas, plastik,
ya yang sesuai anjuran digunakan. Kemudian styrofoam, namun tidak layak sekarang styrofoam digunakan untuk bahan kemasan karena sangat berbahaya bagi tubuh kita. Inilah contoh kemasan makanan, ya. Ada berupa dari plastik, kemudian dari kaleng, dari daun. Nah, dari daun ini adalah kemasan-kemasan alami. Banyak sekali bahan-bahan alami yang bisa dipakai sebagai kemasan. Contohnya daun pisang, kemudian daun jati, daun bambu, daun jagung, dan lain sebagainya. Ya, dan perhatikan pula kalau kemasan dari kaleng, kita lihat kadaluarsanya, ya, ada tanggal kadaluarsa di dalam kemasan tersebut. Dan ini adalah contoh kemasan dari minuman segar. Kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih wadah penyajian atau kemasan antara lain bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Yang kedua, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Dan yang keempat, bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan tentu juga harus higienis atau bersih. Oke, tugas kalian adalah mencari atau menyebutkan 5 macam makanan yang ada di daerah tempat kalian. Ya. Kemudian kalian sebutkan bahan pembungkusnya apa, tentu saja makanan yang dibungkus ya. Bahan pembungkus alami yang Ibu minta. Bahan pembungkus alaminya apa yang dipakai, kemudian sebutkan pula teknik pengolahannya. Ya. Kalian cari bahan makanan, kemudian kalian identifikasikan, masukkan ke dalam label yang telah tersedia, ya, kalian tulis dalam buku, kalian foto, kalian share ke WA Ibu. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Kalian pelajari sungguh-sungguh. Untuk pertemuan berikutnya adalah penilaian harian dan Ibu sempatkan untuk memaparkan pembuatan proyek persiapan untuk praktek di minggu yang akan datang. Ya, untuk minggu yang akan datang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.